Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Julianto, NIM A21018053. Di sini saya akan menjelaskan tentang tutorial analisis regresi linier. Yang pertama-tama kita lakukan adalah membuka Excel, ya ini datanya dari data harga saham yang berjumlah 8.300. Terus kita pencet Ctrl C, kemudian kita copy ke data SPSS, kemudian kita Ctrl V. Dari data view yang sudah terlihat tersebut, kita buka variabel V. Kemudian di sini kita ganti Y. Di sini X1, di sini X2. Untuk di sini kita tulis harga saham kemudian kita per kemudian ROG, analyze regression linear. Setelah itu untuk harga saham kita untuk pernya kita pencet untuk yang bawah. Untuk REQ kita pencet yang di bawah, terus kita pencet OK. Nah, ini data SPSS nya. Ini sudah terdapat data dari SPSS tersebut. Kemudian untuk penjelasannya uji regresi, yaitu di sini ada rumusan hipotesis H1 terdapat pengaruh Price Earning Ratio atau per X1 terhadap harga saham Y. Yang kedua, H2 terdapat pengaruh Return on Investment ROI X2 terhadap harga saham Y. H3 terdapat pengaruh Price Earning Ratio atau per X1 dan Return on Investment ROI X2 cara simultan terhadap harga saham Y. Dengan menggunakan tingkat signifikansi alfa sama dengan 5% atau alfa sama dengan 0,5, dasar pengambilan keputusan A uji T jika nilai sig lebih dari 0,5 atau T dihitung lebih dari T table, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Dan kedua, jika nilai signifikan
kurang dari 0,5 atau T hitung kurang dari T tabel, maka tidak dapat berpengaruh variabel X terhadap variabel Y. Nah, di sini tabel-tabelnya sama dengan T dalam kurung alpha dibagi 2 N min K min 1 ya sama dengan T 0,025 dibagi 15 sama dengan hasilnya 2131. Untuk keterangannya, jumlah N jumlah sampel, jumlah sampel, K jumlah variabel X. Pencarian dalam tabel T. Nah, kita lihat dari pernya dari 0,25 kemudian ke bawah sampai 615 di sini. Terus uji F jika nilai C kurang dari 0,5 atau F dihitung lebih dari F tabel, maka terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Yang kedua, jika nilai C kurang dari 0,05 atau F hitung kurang dari F tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. F tabel sama terdapat rumus begini: F tabel sama dengan F dalam kurung K terus N min K sama dengan 2 dibagi 6 sama dengan 3,63. Terus untuk pencarian tabel F ini, di sini kan ada 16 2, makanya di sini tabelnya 2, di sini 16, maka hasilnya 3,63. Maka terdapat presentasi distribusi F. Nah, untuk pengujian hipotesis H1 dan H2 dengan uji T, untuk A pengujian H1 diketahui nilai sig untuk pengaruh X1 terhadap Y sebesar 0,227 lebih dari 0,5 dan nilai T hitung min negatif 1,2259 kurang dari T tabel 2,13 sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak, yang berarti tidak terdapat pengaruh X1 terhadap Y. Untuk pengujian H2 diketahui sig untuk pengaruh H2 terhadap 0,00 kurang dari 0,5 dan nilai T hitung 5.964 lebih dari T tabel 2131 sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 diterima, yang berarti terdapat pengaruh X2 terhadap Y. Nah, di sini ada pengujian hipotesis H3 dengan F tabel. Di sini udah ada hasilnya untuk tabel ANOVA. Pengujian H3 diketahui bahwa nilai signifikan untuk pengaruh X1 dan X2 secara simultan terdapat Y
sebesar 0,05 kurang dari 0,5 dan nilai hitung 25.465 lebih dari 3,63 sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 diterima, berarti terdapat pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y. Koefisien determinasi diketahui diketahui nilai X square sebesar 0,073 sehingga terdapat simpulkan bahwa variabel X2 secara simultan terdapat variabel Y sebesar 7,77,2%.